hakikat daripada sholat berjamaah. Dia mampu mengetahui, mampu memposisikan dirinya bagaimana sesungguhnya menjadi makmum. Dia mampu hidup bermasyarakat, diatur oleh pemerintah. Dalam berjamaah ada imam, ada makmum. Imam itu adalah pimpinan, makmum itu adalah masyarakatnya. Makmum punya hak untuk menegur imam kalau dia salah. Subhanallah. Kalau perempuan, wadina tetek anggota badannya. Iya. Imam juga tidak boleh seenaknya menjadi imam. Ya betul imam. Akhirnya apa yang terjadi? Lalu aset taruh melampai bacana. Padahal angka ke situ moto di mundri sila ada tetto di utuna. Angka tahu? Ya itu narik melampai ladai kadang-kadang memberi kesempatan ya. Memberi kesempatan kita untuk berangan-angan. Terlalu melampai ya. Akhirnya sembarang perhatian nanti mana pengumumannya di diolona pas sumba masjid donatur masjid baca mana ya. Jadi terlalu lama juga tidak konsen sebagian jamaah, meskipun sebagian ada yang suka, tapi mesti kita harus toleran. Iya. Ketika kita makmum, kita juga mesti harus patuh kepada imam kita. Pemerintah, ya, ada kita punya imam pemerintah. Kalau dia salah, boleh kita tegur. Ya. Itulah hakikat berjamaah dalam kehidupan bermasyarakat. Al-barakatu fil jamaah, bahwa keberkahan itu ada pada kita dalam keadaan berjamaah. Energi bisa melahirkan sinergitas. Bahasa hadisnya, al-barakatu fil jamaah. Saya kembali Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan kita terlalu hanya mengurusi urusan sunnah, lantas kita abaikan yang wajib. Yang kedua, mengabaikan formalitas ibadah untuk substansi ibadah. Ya. Apa itu? Ya. De tanah perluar odo makada mega pakkasiyata. Kali sana sampajange paringaral dari Allah Taala. Wasir sampajange ditutu assalamualaikum. Assalamualaikum. Artinya tuh pas sampajang itu macam apa kas mapa agasan nama PDC lori padana rupa itu kan isa na nasa sampajang. Yang penting makasimian peke doku namun dia magalau pakasi aku. Nah ini ada juga orang begini. Biar nih saya ibadahku hanya ya sekedar waperengi pego ifarlu yang penting pego perlu ya salam makasimian peke doku. Bahkan engkau tahu ya dia namelo masampaja hanya gara-gara wasa isa na sampajang paringeramu. Jadi itu mangkiki mas sampaja pakai singi dah peringerang. Ada juga orang yang begitu. Jadi jangan terlalu kita mengejar formalitas mengabaikan formalitas ibadah hanya untuk mengejar substansi ibadah itu. Ya, nah, ini juga sering terjadi Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma tahuratan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah maghrib yang insyaallah
dicintai, diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Setelah kita melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, itu semata-mata karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan malam ini, sesuai dengan penyampaian pengurus masjid, kita akan kembali melanjutkan materi pengajian kita yang sempat tertunda, ya kurang lebih 1 bulan setelah kita melaksanakan ibadah Ramadan. Juga barangkali masjid ini juga yang paling pertama dari beberapa masjid yang kami bina, ya, melakukan pengajian pasca bulan Ramadan. Ya, ada Masjid Nurul Ihsan Lacokong, ada Masjid Istiqamah Korem, kemudian Masjid Tua Al Mujahidin. Ada juga beberapa masjid-masjid yang tidak rutin jadwalnya, dan beberapa instansi-instansi yang kami bina. Nah, inilah yang paling pertama melaksanakan pengajian. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, mungkin pembahasan kita pada malam hari ini sedikit tidak terlalu mengarah ke persoalan tasawuf yang selama ini kita bahas. Ya, ada sih unsur tasawufnya, tapi tidak terlalu banyak. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Yakni ahli ibadah yang tertipu. Ini juga kami ambil dari kitab Ihya Ulumuddin. Mengapa bagi kami agak penting materi ini? Karena ini juga sedikit terkait dengan persoalan hijab yang pernah kita bahas pada bulan Ramadan. Ada hujub, ada hijab. Hijab itu sedikit ada unsur fikihnya, ada unsur syariatnya. Iya. Untuk apa? Sebagai peringatan buat kita semua, termasuk saya secara pribadi, jangan sampai kita menjadi ahli ibadah, tapi di sisi lain sebetulnya kita tertipu. Ya, kita semuanya mau menjadi ahli ibadah. Apalagi di bulan Ramadan yang baru-baru, banyak ibadah-ibadah yang mungkin kita tidak pernah lakukan di luar daripada bulan Ramadan, tapi bisa menjadi langganan kita di bulan Ramadan. Seperti sholat sunat, ya. Ya, kadang-kadang di bulan Ramadan kita tidak rutin bangun di tengah malam. Ya. Tapi di bulan Ramadan kita rutin bangun di tengah malam. Mudah-mudahan kita pertahankan itu. Di luar daripada bulan Ramadan, kadang kita tidak konsisten setiap hari membaca Al-Quran. Tapi di bulan Ramadan hampir waktu-waktu lowong kita itu kita isi dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Tentu harapan kita, setelah bulan Ramadan kita pertahankan itu. Saya sering istilahkan, di bulan Ramadan itu kita sebetulnya sudah mengisi baterai kita menjadi sampai full. Kalau kita punya baterai itu sampai full, sangat pede kita memakai handphone kita atau baterai itu. Kita tidak pernah khawatir kalau baterainya full, tidak pernah khawatir baterainya bisa lowbat. Maka kita mesti harus jaga itu, Bapak Ibu sekalian. Kita mesti harus jaga itu, jangan sampai berkurang lagi. Sehingga tujuan daripada bulan Ramadan itu tentu kita sudah pahami, la'allakum tattaqun.
Jadi ya idealnya nareko hura ni puasa mencaji tatakuni engkani mencaji tumitalur fu Allah Ta'ala. Idealnya kan begitu. Ya. Kalau kita sudah menjadi tatakun, idealnya ya kita sudah berada di level atas, jangan sampai jatuh lagi, susah bangkit kembali. Akhirnya apa yang terjadi? Tahun depan kita dipanggil lagi, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. No si pema derajat taman ceji tu tepe. Kan itu dalam ya tingkatan-tingkatan derajat manusia di sisi Allah kan ada beberapa itu, mulai dari muslim, kemudian di atas itu ada mukmin, lalu kemudian intinya kan sebetulnya ada 3 muttaqin. Meskipun pada level dari mukmin menuju ke muttaqin itu ada istilah muhsin, ada istilah mukhlis, atau bahkan jadi mukhlas, baru berada pada level muttaqin. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Nah ketika kita sudah berada pada level muttaqin, la'allakum tattaqun, kita harus jaga itu. Ya. Nah sebab tong kewe melebihi kami na melebihi risisena pung Allah Ta'ala yang harus tutup tahu jadi semakin tahu ke lur pung Allah Ta'ala semakin ya makesingi melebihi derajat risisena. Nah mesti kita harus pertahankan itu. Ilalan ulah puasa ya. Banyak ibadah-ibadah sunat yang tidak menjadi langganan, menjadi langganan kita di bulan Ramadan. Kita pertahankan itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Olehnya itu setelah kita pertahankan ada hal yang mesti kita hindari. Ya. Apa itu? Yang pertama yang perlu kita hindari, ada orang yang sibuk dengan urusan ibadah sunat tapi melalaikan ibadah fardu. Wah liwati nuluna moto masuk aja sunat tahajud luar biasa. Napa tete do moto ni? Iya. Letu si tengah apa? Si jas si tengah masuk aja sunat lolo sikir. Tapi si tengah apa matindra sih? Yang terjadi si tengah apa napa moto? Salah ni sampai aja sunnah. Jadi na utamakan ni pakai sia sunnahna, sementara ya nasepelekan ni sempaga sana pakai sia perluna. Ya. Jadi ada orang yang melakukan ibadah seperti itu. Kebetulan ke gempa, lo kana bantu Rasulullah di daerah gempa atau kebakaran. Tamak waktu asara, waktu lorong. Wah, dia tu nama gaka ini dibantu nasa sila surut tak, sunnah. Ya, tak kalah, wadimu di jama. Ini Bapak Ibu sekalian. Padahal wadimu fa, ya, wadimu fa. Tiki fakian supaya nariko narafi waktu lorong tamak ki. Matu biasa rapi di jama. Kamu desa jama. Ini orang yang sibuk mengurus urusan akhiratnya, apa namanya sunnahnya, tapi mengabaikan fardunya, ibadah fardunya. Dalam acara-acara pesta perkawinan, walimatul urs, sunnah ki mace merenung. Kita sunat ikut bergembira pada acara walimatul urs. Enari kongkapa botinge sunnah ki hadere, sunnah kengi mace merenung. Tapi apa yang terjadi? Apa tetek 10 sedi loka di salonge, ya mani nalisu tetek 2 mani. Yare ke tetek sedi ni. Dia tanam agama tu pi kuasa rai pura pi botingin apa? Ya di pasi jama. Ini kan bahkan ya ko waniwi napa tetek 5 loka naga sana na salong. Ya mani nalisu setengah na mani pitu materu loka di botingin tengah bani napa lisu daerah na sampajang isa materu matindro na sabak matakoi itu pu subui eleto mani napa pesedi. Ini hati-hati. Ya. Terlalu mengutamakan ibadah sunnah, apa namanya ibadah sunnah, tapi mengabaikan fardunya. Saya teringat pada peristiwa ya beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, waktu masih gencar-gencarnya COVID. Ada orang terlalu mengutamakan sholat berjamaah di masjid. Hukumnya kan sunat ya, sunat. Dalam kaidah usul fikih, dalam kaidah fikih ada maqasidus syariah, wajib menjaga jiwa. Ini Bapak Ibu sekalian.
Lo kaki misalnya di masjid mak berjamaah, wah apalana mega 20 itu. Ya, mak berjamaah sunnah kan hukumnya kalau menurut Imam Syafi'i. Tapi tiba-tiba nak misalnya naleceki virus corona, mak jamaah kita matuatta, ya regane neta macumuruna, demo jerinna, ya lecek virus corona, nasabari anor langi na mate. Iya. Idi dia tu nak kena sebab malasimu tak malasimu kota kaleta malasimu pada yang tahan terbuka tapi nenek tak mati gara-gara idi nasabari. Itu kontribusi kita menjadi kontributor pertama yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap kematian nenek kita atau orang tua kita. Padahal hukumnya menjaga jiwa itu wajib, sementara sholat sunat itu sunnah. Sholat berjamaah itu hukumnya sunnah. Nah, hati-hati Bapak Ibu sekalian. Orang yang memahami hakikat daripada sholat berjamaah, dia mampu mengetahui, mampu memposisikan dirinya bagaimana sesungguhnya menjadi makmum. Dia mampu hidup bermasyarakat, diatur oleh pemerintah. Dalam berjamaah ada imam, ada makmum. Imam itu adalah pimpinan, makmum itu adalah masyarakatnya. Makmum punya hak untuk menegur imam kalau dia salah. Subhanallah, kalau perempuan wadina tetek dia anggota badannya. Iya. Imam juga tidak boleh seenaknya menjadi imam. Ya atau imam. Akhirnya apa yang terjadi? Taruh lalu aset taruh melampai bacana. Padahal angka ke situ moto di mundur silada tetto di utuna. Angka tahu? Ya itu narek melampai ladai kadang-kadang memberi kesempatan memberi kesempatan kita untuk berangan-angan, terlalu melampaui ya. Akhirnya sembarang perhatian dan kita mana pengumuman di diolona pas sumbah masjid donatur masjid na baca mana ya. Jadi terlalu lama juga tidak konsen sebagian jamaah, meskipun sebagian ada yang suka, tapi mesti kita harus toleran. Iya. Ketika kita makmum, kita juga mesti harus patuh kepada imam kita. Pemerintah, ya, ada kita punya imam pemerintah. Kalau dia salah, boleh kita tegur. Ya. Itulah hakikat berjamaah dalam kehidupan bermasyarakat. Al-barakatu fil jamaah, bahwa keberkahan itu ada pada kita dalam keadaan berjamaah. Energi bisa melahirkan sinergitas. Bahasa hadisnya al-barakatu fil jamaah. Saya kembali Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan kita terlalu hanya mengurusi urusan sunnah lantas kita abaikan yang wajib. Yang kedua, mengabaikan formalitas ibadah untuk substansi ibadah. Iya. Apa itu? Iya. De tanah perluero do makada mega pakkasiyata kali sana sampajange paringaral ri Allah Taala wasir sampajange ditutu assalamualaikum artinya tu pas sampajange itu macam apa kas mapa agasana mapedece lori padana rupa itu kan isana nasa sampajang yang penting makasih miampe kedoku namun dia magallo pakkasiyaku. Nah ini ada juga orang begini, biar misalnya ibadahku hanya ya sekedar waperengi pego ifarlu yang penting pego perlu ya salam makasih ampe kedoku. Bahkan engkau tahu ya dia namelo masampaja hanya gara-gara wasa isana sampajanya paringeramu. Jadi tu mangkiki masampaja pakasingin dah paringerang. Ada juga orang yang begitu. Jadi jangan terlalu kita mengejar formalitas mengabaikan formalitas ibadah hanya untuk mengejar substansi ibadah itu. Ya, nah, ini juga sering terjadi Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga, mengabaikan substansi ibadah untuk mengejar formalitas ibadah. Apa yang disebut dengan mengejar substansi ibadah, kemudian mengejar melalaikan, mengabaikan substansi ibadah hanya untuk mengejar formalitas ibadah. Yang penting mege pakasiaku, yang penting mege sempeja sunnaku. Persoalan suju papada rokok papada suju papada mapito manue. Yang penting mege. Akan ada juga orang begitu, na bala sempeja sunnah na palontar mege rakana. Ya, pada surata mege to papada olahraga. 20 talur rakaat lolong witri tapi itu pamane na figau turu puseuna. Ada orang, mohon maaf Bapak Ibu sekalian,
Wih, na peri-peri sempaja sunnah, yang penting petan raka jolo na sempajaya, yang penting petan raka, tapi nagesoi, na bala, yang penting na nufigo petan raka jolo na sempaja perlu. Ya, ada juga tidak mau mohon maaf, ada di beberapa masjid itu, ya, di najampangir rodo to mariolengka, yang penting dimundrika, nafigo petan raka. Kalau mana ke si rodo eva bangit tetoni mata aja lo kama kani masih sejama eva narapi ni wetun na mega ni mas sempaja masiji patengani masiji lain mas sempajang ditajam bumi mas sempaja sunnah den urus wiro yang penting mega ya afigau. Padahal mesti kita harus toleran di situ. Kita sudah orang sudah kamat semua, ya. Kau perlu nareko kama ni masih jilangi untuk menghindari orang supaya dia tidak gelisah, bahkan makmum pak banat tetoni kasih lo kama elosi jelo bahasa peja sunat doan rekan. Iya. Padahal kalau kita mau salat itu mesti kita harus siap-siap, ya. Mesti kita harus siap-siap, mental kita harus baik. Kalau sudah buru-buru seperti itu ya bisa membuat buyar semua, ya persiapan kita. Ini juga jangan terlalu ego. Lebih baik kita melaksanakan sholat sunnah banyak-banyak setelah sholat sunat fardu. Sunnah itu kan namanya nafilah tambahan. Banyak tambahan tidak ada masalah. Meskipun muakadnya hanya 1 rakaat, 2 rakaat. Tapi kalau kita mau gair muakad, terserah berapa banyak rakaat itu terserah kita. Mau 2 rakaat, mau 4 rakaat. Itu namanya nafilah tambahan. Semakin banyak semakin bagus. Kalau kita mampu. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kan muakkad itu hanya 2 rakaat. Jangan cukupkan lagi 4 rakaat dulu setelah baru, supaya orang juga mentalnya siap untuk melakukan sholat. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, ya. Yang keempat, waspada terhadap syubhat tapi terjebak dalam haram. Nah, ini juga bahaya. Ya, dicecar orang-orang yang memasukkan uangnya di bank konvensional. Itu haram. Utama di bank konvensional, coba nasa di bank syariah. Tapi utama di bank syariah hasil daripada perolehan uangnya itu, rezekinya itu dari riba atau korupsi. Ya, duinan utama di bank syariah, tapi ya duit wasele korupsi, ya regana riba. Padahal itu boleh. Haram, uang haram dimasukkan ke dalam bank syariah. Ya, ini namanya menghindari syubhat tapi melakukan yang haram. Hati-hati juga, ya. Apalagi kita ya di kalangan yang punya posisi, ada kewenangan, ya bahkan ada peluang untuk korupsi. Riba, tentu kita tahu apa itu riba. Ya, kita sudah bahas beberapa kali mungkin dari beberapa ya ustadz kita di sini. Ya, apa itu riba? Ya, memasukkan uang riba ke bank syariah. Ya sama halnya kita menghindari yang syubhat tapi terjebak dalam hal yang haram. Kemudian yang kelima, mengutamakan lagu dalam bacaan Al-Quran tapi mengindahkan tajwidnya. Nah, ini bahaya juga ini. Wah luar biasa soran, gelofa. Ya benar rumah kaimang, liwat gelo soran. Wah gelofa lagu-laguna. Tapi tajwidnya, berantakan. Ini juga hati-hati. Ya, panjang pendeknya tidak beraturan. Ya, wakafnya juga tidak jelas. Kapan dia berhenti, kapan tidak. Tapi suaranya bagus. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu sekalian. Ya benar maka imam mengelola ada suara. Nah, hati-hati. Lalu kemudian selanjutnya, ya berpakaian rapi dan bersih indah di luar daripada sholat. Tapi berpakaian biasa-biasa saja dalam sholat. Ini sangat ya sering terjadi di antara kita. Kalau kilo ke di bosta, wajuta purus dari kemana? Ya Rasulullah sama nodinan nai papa ada visona taruh purna sterika. Wah luar biasa. Kalau lo ke mengulo ke di Pak Bupati, iya pakai jas atau pakai baju batik yang bagus. Lo ke pesta, luar biasa.
napasikan na cicin na sapatun na si bawa, songkok na, napasikan na wajun na si bawa, jilbab na si bawa, sandala na warna-warna na, ya mana po suli. Sekali na lumas sempaja, wih daster na kasi napake taksis so doang ngaso, ya motor napake mapangaja bale, ya motor napake mabete bale, mabubale rako wajun na napake mas sempaja. Iya urusan Allah Ta'ala. Masa kita lebih utamakan ya makhluk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Wah, pas ini Pak kumulala na boleh. Ya. Itu kumasteri ke jabana wajuta ilo dipakai lo ke di festa, di sterika. Jabana wajuta ilo dipakai lo ke kantor, di sterika. Ya. Mestinya kumasteri kaki justru lebih utama kayak romelo dipakai mas sempanya. Angkat awal luar biasa lebih mageri tinggi pakai anak daripada gemena. Ini pakai mas sempanya. Sama anak dia nangka disteri ke pakai anak wajunna. Tapi sekali nalo ke pesta sastas, seselon nalo ke pesta pas ada memen. Ini hati-hati juga di sini Bapak Ibu sekalian. Kadang ada orang lebih mengutamakan ya makhluk daripada ini namanya tukang ibadah tapi terjebak dalam ya tertipu dalam ibadahnya. Ya. Engkau tahu ya matona pakai mak bisa motor, ya matona pakai lo kemas sempa aja. Iya. Ini jangan juga. Ya. Cari pakaian-pakaian yang bersih-bersih. Kalau perlu harum-haruman lah. Yang penting ya mesti kita harus batasi juga. Kemudian selanjutnya berzikir dan bertafakur tapi ingatannya di dunia. Oh, dia nak kenal apa tersebut. Tapi agak nonton vele haram. Iya, kok kamu nyamu diakses itu di HP. Nonton vele haram tapi tasbih dia no aja. Tersebut lo menonton berarti gosip di televisi. Iya. Gosip kan angka cara gosip itu di televisi tuh. Ada gosip itu saya lihat di televisi. Wah, ada mentong acara khusus untuk gosip. Di samping itu tuh yang kali ngatoi lolo mati tasabena. Ini luar bahaya juga kalau begini Bapak Ibu sekalian. Mestinya aku mata sabeki putar air channel na Mekah yang kelingi Rosyeshe mengaji. Sambil kita dengar itu simaan, kita dalami, kita tasbih. Iya, begitu Bapak Ibu sekalian. Iya. Kemudian selanjutnya mengutamakan banyak rakaat salat tapi ya tingkat khusyuannya sangat rendah. Ini tadi saya sampaikan, jangan terlalu mengejar banyak rakaat salat tapi khusyuknya tidak ada. Bala-bala tapi tidak khusyuknya. Kemudian yang kesembilan ya, mengutamakan suara yang bagus tapi membaca Al-Qur'an dengan suara yang biasa-biasa saja. Kok makelongi kalau sorana. Katan ini mai kok kena di panggung. Wah, luar biasa sorana. Sekali nama sempah aja mengaji papa telo matindro. Ada orang begitu Pak ya. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kumakelong ko di panggung kalau bodeng kelinga sadana. Ini hati-hati. Suara yang Allah berikan kepada kita itu manfaatkan juga dengan baik, meskipun sebetulnya substansinya juga kita mesti harus kejar dengan suara yang baik, tentu juga dengan tajwid yang benar. Jangan ya kok diwe segelo pelon, nah sekali ini ku jasana sujadang, semana lo matindro, loyo papa atau malasai. Ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian selanjutnya rajin puasa sunat, rajin ibadah sunnah, tapi ya rajin pula membicarakan aibnya orang lain. Ada kan orang begitu ya, puasa Senin kambisina luar biasa, ngajinna luar biasa, tapi bicara bokona luar biasa tuh, ya gosipnya luar biasa tuh, bakat jari-jarinna, alena pamulang nasabarina. Ya, nasebarkangi jangan tahu di Facebook di WA. Ya. Padahal aku dipikiri luar biasa sempajana. Dia nak kena sakit berjamaah, dia nak kena sampai sumpah sunnahna, tapi bicara bokona, ya luar biasa toh. Ya, ini hati-hati. Mega tamakor Bapak Ibu sekalian. Loga ko kalau nafau, liwat loga ko kalau nafau. Dia ini setimbang-timbangi. Iya.
Ikan kemakruh Pak. Padahal dia kena skema berjamaah, sumpah jasunana luar biasa. Tapi sekali nama bicara, wah sama nasa ditanya ditaja na pesu. Makanya itu Bapak Ibu sekalian, ya lebih baik kita banyak berdiam daripada keluar dari mulut kita tapi menyinggung perasaan orang lain. Orang yang mau mendekatkan diri kepada Allah mesti harus menjaga 3 hal. Jaga iti mutta, jangan sampai mega ada ki mega cawa, apalagi ketawa terbahak-bahak bisa membunuh hati. Bahkan ada orang puasa bicara, ya Sayyidatuna Maryam kapura matinja nareko engka anakku melo kak ma puasa dewa bicara. Akhirnya setelah nisa maka damat tampui dia nak bicara. Nah tahan kalian mau bicara. Itu dalam ayatnya itu disebutkan, ya saya bernazar untuk tidak berbicara ketika seandainya aku punya dikaruniai anak. Itu dalam Al-Quran. Jadi jangan juga terlalu banyak bicara. Kalau tidak ditanya, mega tetap metete ditanai, ya metete ditanai. Mau parah sadak ustaz mari. Puasa mega masih jauh bina. Puasa mega jadwal carmaku. Ditanai kok kah? Ini hati-hati juga. Iya. Cakar dulu lada Pak, mari. Milih lada kamu tuh masuk sunat tahajud sunni. Nah dia nekutin rut aja letu subuh. Ditanya kok kah? Ini Bapak Ibu sekalian, hati-hati juga. Jadi itu ya, jangan kita terlalu banyak. Ya mesti kita harus berimbang Bapak Ibu sekalian. Mega fadis mega to fakasiyata. Mega to ya banyak juga kita hindari hal-hal yang bisa membuat ibadah kita itu bocor. Banyak orang yang bocor ibadahnya. Jangan kita menjadi ember bocor dari aib orang lain. Iya. Sehingga mohon maaf, saya tidak mengatakan bahwa percuma kita beribadah, tapi mohon maaf jangan sampai apa yang kita harapkan berbeda apa yang kita dapatkan. Si sale yang kedifuminasi si bawa diruntuk hanya gara-gara idik matuk pasikoi pakoi magai mega pakasiata tapi mega tola lena masabo, termasuk bicara boko, beli bela dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang ke-11, tidak mengeluarkan zakat lantaran mengingat banyaknya jasa dan sedekah kepada orang lain. Dia tanah perlu masak ke kimagi. Wana mi wasosomoka tilo aga sana sosomoka ti di lo kedi misije kalau ka masuk baja subuti tutuka di puta patutu di celengange ikon ko to hule ko biasa ka pakke lolong anak na lolong na upandre mana si aga na linero ubalancanga nge andre si aga mo ada tu sebu nareke mana iro sehingga dia tanah perlu ka pasu seke pita aga sana seke waji nareke mana iro. Iya, dia tanah perlu pasuki seke magi, engkau mesti kolata, idik mau bangun, engkau masih jadi bangun. Padahal nulemua. Jangan itu terlalu perhitungan terhadap zakat. Itu kan banyak orang begitu Bapak Ibu sekalian. Kalau kakak di mesuka aku nerapi lampu merah, ya rumah peluk-peluk wala mana, siaga nak roh, mana tu sebu, na siaga seke na nuku, na pasti itu ya roh. Jadi terlalu pelit kepada Allah. Allah Taala dia nak reke-reke lo siaga lo nalaki, tapi sekali nalaki di liwai reketa. Ini Bapak Ibu sekalian, jangan kita seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya, malah ada direke ngaku Allah Taala. Ya. Kemudian selanjutnya, ya, yang ke-12, begitu gampang melalaikan salat lantaran memahami konsep jama dan kasar. Ya, si tanganan na lo ke masjid, lo kan lo ke di mole, lo ke di pesai, lo atau lo ke mendre misalnya juk pandang, pada itu gapur lu, kopi di lelengi di jama, ya, nggak makruh tuh. Padahal 20 menit 6 menit natama waktu mengeribi, ada nama gagal kopi lelengi di jama terlalu gampang kita memahami konsep jama kasar. Padahal macam ini tama mengeribi. Ya waktu mengeribi cinampo bawa tunna. Akhirnya sofirinna ya dia tuh nana sampai jam mengeribi. Keluargana dia tuh nana sampai jam mengeribi. Nah sebalena penentu. Ya atau si bos. Lo ke bawah nih. Iya kena tanggung itu sana kemakiro.
atau letupi biasa di pandang di bolen apa di pesijama ya kau sempajangi sedena magaga sama kimali lempan ini di figo sama kimakasing isi tengena itu kan ada hadisnya. Tapi sholat maghrib ya, apalagi orang yang tinggal di tengah kota besar yang gampang macet nisa-nisa nih maka macet mah tuh lalanya koro elok kan isi tenganan neng oh ini masa punya mengaribet tajam aja lo mengaribin apa juga. Itu kan kadang-kadang kita begitu. Kecuali memang mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau kita memakai jasanya orang, ya mengutus sewa ki, tani di punna kebijakan, tani di kok punna kewenangan, mega penumpang nah, kemana ke si penting lo megati letu, ya. Kani pak jampuna, oi, kuma pakir dia negala lo kima kada taja aja lo pas supir, padahal kani supirin anak penumpang kur kasih ma peri-peri, matu pihurfa masa punya mengeribi, alena rupa capura dijempu, jangan juga seperti itu Bapak Ibu sekalian, mesti juga kita toleran dalam hal-hal tertentu, tapi jangan terlalu memudah-mudahkan itu. Ya, dalam keadaan kita masih lowong, kita punya kewenangan pribadi, tapi terlalu mudah memahami, wah kopi dilalangi di jamaah, kopi dilalangi di kasarai. Nah, itu Bapak Ibu sekalian jangan. Ini tukang ibadah, ahli ibadah yang tertipu, nabi gak sampai jana, tapi ya terlalu menganggap ya gampang-gampangan konsep jamak dan kasar. Ya. Kemudian yang ke-13, ya, masih ada waktu sedikit ya. Yang ke-13, memilih salat sendiri lantaran ragu terhadap seorang imam. Nah, ini biasa tuh terjadi. Ya, terutama nari kejo-kejo keki di kampung lainnya. Di sengimana. Wah, igar imar. Ko biti pakai anak papa dita di nama gelo anak Betawi ter. Ko biti modelnya penampilan ada segala tanda-tanda lo imam ya roh. Nah, jangan juga karena kita mau mengejar pahala salat jamaah atau majaba cana jenawace lebih mikuya mancajima padahal takalan ini masih pajat takalan ini mancajima aceh bawa nih serahkan kepada Allah, boleh jadi dia lebih ikhlas ketimbang daripada kita. Iya itu Bapak Ibu sekalian, jangan juga karena melihat tanda-tanda dalam ya penampilannya tidak ada tanda-tanda kesolehan sehingga dia tidak mau ikut salat berjamaah. Ada kan juga begitu Bapak Ibu. Ya lebih mengelong. Kadang kita tertipu. Ya saya bulan puasa yang lalu itu mampir salat di salah satu masjid ya. Salat maghrib. Waktu itu habis buka puasa bersama. Pas setelah buka puasa masjidnya agak jauh, nanti setelah orang semua keluar tiba-tiba ada anak muda ya mungkin mahasiswa yang lebih dahulu salat ya, kita masuk dalam ya, banyak orang yang ragu ikut mega sehingga malai masuk pejalengi ya, ternyata Masya Allah luar biasa bacana ya naik. Padahal masalah jeans pakaiannya sedikit agak-agak ketat ya saya lihat, tapi bacaannya luar biasa sekali yang kali nggak dekat kurang asam aja sama nah sedih logak folias adir naik. Ternyata dia mahasiswa dari ayana sini alumni pesantren Asadiyah. Nah itu jangan kita tertipu lantaran ya apa namanya ya melihat penampilannya lantas kita tidak mau ikut. Jangan Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ke-14, tidak respek terhadap seseorang lantaran tidak ada tanda-tanda kesalehan pada wajahnya. Kenapa sih lain tahu ya? Ya kau tahu makasing pakaiannya madasi majas. Wah, bosi. Tama ki jangan terbuka sepatu tak. Terus sepatu nih tama mai. Iya. Sekali na to, pakaiannya kasih nasengi kapalon melau. Ya, itu ya, tak pakai kebetulan ya anak buahnya ya karena tiwir ki gaga kordioto, kioto tar korong bela, taman ni metan jangan itu buka sandalata, taruh ni metan. Jadi jangan hanya respek kepada orang hanya karena ada pemberian yang mau diberikan kepada kita, atau jangan hanya respek kepada orang hanya karena penampilannya. Terkadang malaikat itu datang kepada kita dengan pakaian yang tidak sepantasnya lah Bapak Ibu sekalian
Ada yang terjadi itu kan beberapa puluh tahun yang lalu, ya masih ada orangnya sampai sekarang. Nulai kapan kasihlah suruh ke boleh korong. Angkat tu di Tala Jamaluddin Tundu, ko di daerah Maros. Ya, biasanya tu malah salah selo ke Kororiolo tu namanya daerah Maros. Jadi tu ceritana Pak Balu balir Riolo tu nakalolo. Ya. Pas pure ma balu bale, lo tame di warunge. Ya, apa yang terjadi? Ya rodo lisa warunge to mandri koro de mana capun andre na mede maneng na sabangken ni talato lato liwa jemen na melok tama di warunge ya bakama pale mede maneng menurut cerita ner guruta ya guruta almarhum ya ro Jamaluddin justru nobi tama narendrengi lalu kemudian nalingangin andre alena wajarnya tapandre ron ya. Setelah makan ya kurana mandre dia minta tapa lenya irtawi ya lenya bami. Nah, apa yang terjadi lisu ni saya sak tawede kebetulan macawe selalu korbolai ye Pak Jamaluddin Tunru di ti joka ku dia sak nawaye dia sak nawaye tu selalu akan joka ku dia sak nawaye maki mana ka pakurna setundru joka ku dia sak nawaye. Tanda dia itu nasa makalalen itu ya. Apa yang terjadi sekarang ini orang itu masih ada di Maros. Ya, bahkan dia punya jamaah zikir itu ya mega kebiasaan nerekong kamala salah asal lo korong mak bura-bura melo baraka. Bahkan dia sudah ya mapa terima zikir ini wiri nih. Ya, namanya Jamaluddin Tunru. Ya, tinggal di daerah Maros itu. Saya pernah 1 kali 2 kali ke rumahnya waktu itu saya masih kuliah di Makassar. Orangnya masih bersih suci, bersih sekali. Ternyata baru-baru kasih runtuh ya oleh DDI, pesantren DDI. Ternyata guru-gurunya DDI biasa loh. Nasa dena kata si runtuh ya maka dekat apa boleh kak di bola nasa. Kak mapaku tahu nasa ya. Nasa dia berubah mapaku mati itu lolona. Nah, saya teringat ceritanya guru almarhum ya Wang Haji Harisa. Maka dekat bisa jadi mungkin yang kekorodo oleh malaikat lo kamu jiwitawe. Ya, tapi Jamaluddin Tunru bawa yang respect terhadap orang itu sehingga ada kelebihan yang diberikan oleh Allah melalui orang ini. Bahkan kemakatan Nabi Khidir dan lain sebagainya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, jangan hanya kita respect kepada orang karena kita tahu bahwa orangnya seperti peminta-minta, kita tidak respect kepada orang hanya karena kelihatannya orangnya seperti orang kere, peminta-minta, ya atau pengemis. Sebaliknya kita respect kepada orang yang penampilannya seperti orang gaya pengusaha karena kita berharap akan ada pemberian dari dia. Hati-hati juga Bapak Ibu sekalian ya. Ya, ini namanya ahli ibadah yang tertipu. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Ya, bali bolana dia nagaga ng kalok kasimpa-simpai malasa dia gaga ng kalok kamitawi nasabak magi terlalu sombong terlalu angku bangga ya. Bahkan mati wujudna melo ni makabo gara-gara dia gaga misengi mata si dia gaga ng kalok ka bali bolana magay terlalu angku terlalu membeda-bedakan orang ya to mabelay lo naharapkan padahal kato nasa tay bali bola macawe faada sila surenge nangga bali bolana de gaga manfaat naruntuk koro ya topole mabele mi ko cara-carana topole mabele mi nendang ya tongkeng ke mi nendang bali bolana de manana kana oli-oli de manana kana pati ketika gaga na pole ni matu bomba de gaga mulai de naga bali bolana lokas maga sana mempai sebab maga ya hanya yang hanya sesamanya sendiri yang dipanggil kalau ada hajatannya ya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yang ke-15 terlalu mudah meninggalkan ibadah sunnah lantaran ada uzur ya. Jangan waktu mas sempah aja deh sama-sama polo gak sedih ya. Padahal nulle mua ya jangan waktu sempah aja sunnah deh fudi-fudi suduluku jangan waktu sempah aja sunnah deh seperluna bawang nasaba mure-ore ka
terlalu mudah, terlalu gampang meninggalkan ibadah-ibadah sunnah hanya karena persoalan ada uzur sedikit. Ya, inna atainana nahqul wallahu deh fa semua mengambil cede. Ah itu. Jangan juga. Padahal kita sudah sampaikan bahwa ya, orang yang ihdinas siratal mustaqim itu lurus-lurus jalannya, tidak ada alasan untuk tidak melakukan satu ibadah, baik ibadah fardu maupun sunnah, hanya karena persoalan ada sedikit uzur yang bisa menghalangi kita untuk melakukan itu. Ya, jangan terlalu menggampang-gampangkan uzur. Ya, ini Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang terakhir, yang ke-16, ya, terlalu mudah mendaruratkan sesuatu meskipun ada peluang lain. Cede-cede darurat sih, cede-cede darurat, wah darurat muah, cede-cede darurat muah. Ini juga bahaya, ya. Jana wajib nefa, agak sana darurat bilah. Mata yamuna bawang, padahal nulimu mah jenne, ya bodimu mah jenne. Angkat tuh cede mu bawa, mungkin karena hanya mesem-mesem mengi wedi muas setengah negara ruwai, karena ada juga batasannya itu mesem-meki engkau mesem wedi negara ruwai kata deh ya kutaliwan apalagi ku meke memen nih. Nah itu terlalu mudah mendaruratkan darurat kalau kan perjalanan ya darurat dia itu nama gagah. Nah, orang yang menuju tingkatan lebih atas Bapak Ibu sekalian tidak mau menggampangkan darurat, bahkan sholat fardu pun juga dia tidak mau jama meskipun dia dalam keadaan dalam perjalanan, iya kan? Rata-rata guru-guru tak biasa kau ngotoki itu, dia nang kena nalipa magasan apa masam paja jama, pokoknya naragut tu nalipa di masjid, naragut tu nalipa masjid, dia istilah sampaja jama, dia istilah sampaja kasar, iya. Ya apa darurat darurat cede darurat si cede darurat. Akhirnya apa? Ya menggampang-gampangkan persoalan agama. Memang mohon maaf Bapak Ibu sekalian, Allah tidak ya mengharapkan kita, ya Allah tidak menginginkan kita untuk menyusah-nyusahkan kita, tapi juga kita tidak boleh menggampang-gampangkan sesuatu. Dia nawa dia dikima kada terlalu maja lo digampang-gampangkan ngiro cede-cede ya manumah wadimah fakun itu wadimah, padahal wadimah dek na wadi difakru kami kan apa itu fakun itu wadimah. Nah ini juga ya jangan terlalu gampang begitu memakai istilah seperti itu. Iya sejelawan itimbat wadimah padahal langkalala deh. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Apalagi kalau memang sudah ada harapan-harapan ya materi dibalik daripada ya kebijakan itu, ini juga tidak boleh Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan kita terlalu gampang-gampang mendaruratkan sesuatu sehingga ya seakan-akan agama itu terlalu mudah kita mudah-mudahkan. Nah, inilah yang perlu kita jaga. Yang ke-16 ini perlu kita jaga. Ya, kita telah melaksanakan ya ibadah Ramadan dengan sunnah-sunnah yang mungkin selama ini jarang kita lakukan. Mari kita pertahankan itu. Ya, semoga derajat-derajat ya yang semakin mulia di sisi Allah itu kita pertahankan Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan tidak akan pernah bocor hanya karena persoalan yang saya sebutkan 16 persoalan tadi yang saya sebutkan. Semoga ini bermanfaat. Ala hadhihi niyati wa ala kulli niyatin salihah. Sya'ulillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.